selama ini menghantui jiwa. Oh betapa indahnya hidup ini, dan ku tak mau seperti mati terpuruk dalam kisah yang sunyi. Dengarlah wahai kawanku, cerita peri kecil yang membisu, sampaikan pada malaikat. Kini ku terjerat dalam hidup sesat yang penuh maksiat. Ku ingin lepas dari semua bayangan luka yang selama ini menghantui jiwa. Oke. Speak fast. Anjir, udah lama banget nih, anjir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, sambil nyantai dulu nih. Boleh. Siap. Nih. Ini rokok enak juga ya? Iya. Waduh. Enak juga tuh rokok enak juga tuh. Ya, balik lagi di sini. Gua lagi sama salah satu band apa ya? Band ini Udah lawas ya, lawas banget nih, gila nih bu, idola banget nih ya. Gimana aja ya? Apa dong? Toprak kali lah. Anjir, kagak juga sih ya. Band apaan ya? Pokoknya dulu tuh dia buset, kalau dia lagi gigs nih, apalagi daerah-daerah Kota Bumi dan sekitarnya tuh, penontonnya gila, ramai banget. nggak ada bohong doang. Bohong doang nggak ada, penontonnya nggak ada. Apa jin itu emang? Anjir, Speak Fest. Kalau buat teman-teman semua yang masih pada ingat, nih dulu tuh buset gila. Kalau ingat-ingat zaman dulu ya, dulu tuh gua tuh ya kalau dulu waktu gua sering nongkrong tuh ya kan, gua sering nongkrong ke Kota Bumi tuh di daerah Pondok Indah, Pondok Rezeki itu. Zaman dulu tuh ya kalau nongkrong sore-sore kayak gini nih, pasti ada aja tuh orang lewat belakangnya bajunya tuh sampaikan pada malaikat, anjir kata gua, malaikat disampein gila. Ngomong-ngomong, lagi pada sibuk apa nih sekarang nih? Kalau gue sih pribadi lagi sibuk kerja aja sih, paling ngeband kayak gini dikit, misal Dikit. hobi. Sama kalau gue juga sibuk kerja, ngurus anak, ngurus istri, Saya bekerja, gue juga sama. ya iseng-iseng jadi musisi lah, muda sia-sia. Lupa gua. Kenalin dulu nih yang belum tahu. Oh iya, gue Bondan di gitar, gua Aan bass vokal. Daniel ketruk. Kenapa nih? Kecimpring. Posidan. Kesidahan anjir. Nih, gue denger katanya Speak West mau ada proyekan lagi nih. Bener nggak nih? Ya, insya Allah lah. Kita lagi garap EP tapi berisi 3 lagu. 3 lagu. 3 lagu aja. Buat gebrakan dikit-dikit aja lah kan. Kita tahu kita udah lama banget kan nggak istilahnya nggak manggung, pokoknya nggak ada kegiatan musik sama sekali. Itu udah lama banget dari tahun 2013 terakhirnya. 13 terakhir sama gua, nggak tahu. 13 terakhir sama dia. Pokoknya setelah dia keluar itu gue pasti jalan berdua sama Aan. Bukan keluar sih istilahnya, dia tuh lagi sibuk bertapa Anjir, bertapa di Gunung Kali. Mau memperkaya diri ya. Percaya diri. Jadi selepas dari situ gue sempet ganti drummer juga.
cuman nggak ada yang bertahan lama ya, paling 2 bulan, paling lama 5 bulan udah di situ. Terus di callback lagi nih. Kebetulan callback lagi doi pertama ya ngajakinan ya. Iya. Gue punya lagu materi baru nih, dia bilang. Tapi lu aja ngeband ya, gue nggak mau lah. Gue suruh ke band aja berdua sama si A, tapi dia cuma ngasih lagu aja, gue nggak mau gitu. Ya udah akhirnya dia main lagi, jadi ngisi lagi di drum. Tapi kalau gue boleh tahu nih ya, Nah, kenapa tiba-tiba Speedfest bisa dibilang hilang lah gitu tuh. Gue masih sempat pas lagi beberapa Speedfest itu beberapa kali Speedfest udah nggak ikut-ikutan acara gigs, udah nggak pernah manggung-manggung lagi, gue masih sempat stalkingin di medsos Speedfest gitu ya. Banyak yang bilang Speedfest nggak bubar, Speedfest cuma vakum segala macam gitu. Maksudnya kenapa gitu tiba-tiba padahal maksud gue yang tadi gue bilang itu anjir, anak-anak nongkrong aja yang anak ABG yuk set lewat juga pada pakai baju sampaikan pada malaikat semua kayak gitu tuh. jadi gue masih tuh sense-nya udah beda lah istilahnya. Gue ngerasa kita berdua nggak bisa nih kalau nggak sama si Daniel gitu. Jadi ngeband itu ya cuma istilahnya jalan aja, nggak ada pikir ke depannya gimana kayak gitu, nggak mikir ke sana. Jadi emang ya udah ngeband istilahnya ya mau gimana orang istilahnya ada otak kiri atau ada otak kanan kan. Ketika otak kiri nggak ada ya kita nggak bisa istilahnya bisa seimbang gitu. Dan itu kayak gitu, Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak-otak juga sih. Enak gitu kalau keluar. Oh jadi sebelum vakum itu Daniel sempat keluar dulu. Berarti setelah Daniel keluar Speedfest masih jalan ya? Masih jalan. Sekarang juga masih ada. Masih ada kan? jalan waktu itu. Masih, cuman kita nggak aktif di dunia istilahnya permusikan lah. Di dunia kepermusikan itu nggak aktif kita. Aktifnya di dunia Dunia maya. Jadi sebenarnya sih harusnya gue udah nyaranin jalan aja gitu ya kan. Enggak masalah jalan ya kan. Sebenarnya si Bondan juga kalau masalah musikalitas ya oke lah dia. Si Aan juga oke gitu. Nggak tahu nih orang muda nih kenapa. Ya mungkin chemistry-nya tidak Iya, ketemu iya. sama yang lain. emang gitu, bener gitu sih yang susah dalam bikin band chemistry-nya itu bener-bener. Apalagi kalau band-band zaman dulu tuh ya, maksudnya bukan zaman dulu sih, maksudnya band-band yang cuman asal bikin gitu tuh. Iya. Yang biasa masalah klasik sih ya chemistry itu. Bener. Kayak misalkan contoh ada band yang vokalis sama misalkan vokalis cewek pacaran sama ini Iya. ribut putus, masalah Iya. klasik kayak gitu, chemistry kayak gitu. Iya. Aduh, bingung juga sih kalau kayak gitu karena kan dalam band itu kan berkarya ya, bikin karya gitu. Kalau chemistry-nya nggak nyatu mah susah juga. Bener-bener. Kita ngerasain sendiri gimana tuh. Jadi kita udah bertiga itu dari zaman SMA ya, SMP tapi si Aan belum masuk. Belum masuk ya. Gua waktu itu sebelum sama si Ani dari SMP emang udah ngeband nih sama si Daniel ini. Tapi belum ada Speedfest tuh. Belum. belum. Kita masih bawain lagu orang ya? Lagu-lagu orang, SID, Blink, kayak gitu-gitu. Itu masih Dan gua belum kenal punk, kenalnya rock and roll. Berarti anak lo yang ngeracunin punk siapa nih? Bondan? Enggak sih. Oh enggak. Si Bondan yang racunin. Dulu gua demennya Setia Band. Anjir, setiap band dulu mah belum ada. Gua Charlie banget dulu. Oh, Charlie. Pilot. Iya, pilot. Hello yang ular beracun. Ya. Seperti ular beracun. Ular bisa anjir, ular Hello. bisa. Hello. Gua demen banget itu dulu. Berhubung si Bondan ya kan membawakan musik baru Iya. dari Tengok kan. Oke juga nih lagunya nih. Wah, oke Boleh masuk juga nih, sih. boleh juga. emang di zaman itu kayaknya emang punk melodi punk itu emang lagi hype-hype-nya Lagi di anak naik, muda. lagi naik. Jadi itu main ini aja yuk, kayaknya asik tuh. Emang asik sih. Dan kita jalan ya emang asik. Nah, abis setelah lulus SMP tuh gue mulai istilahnya membentuk Speedfest itu awal-awal SMA masih Daniel ini. Tetap Berarti formasinya bertiga juga. Udah lama banget ya. Dulu yang Iya. ngisi Speedfest itu bassnya ada temen gua Apung. Apung, anjir. Namanya Pung juga nih. Iya, Kepang. Cuma nggak tahu Apang. sih dia agak-agak. Dia juga mundur karena ada kesibukan lain. Nah, masuk temennya si Daniel itu si Redo.
sama juga nggak dia juga sampai bilang ya. nggak lama ya gue konteks ya gimana Ben kan gue bilang gitu ayo ya udah ketemuan aja di tempatnya dia waktu itu gue ke rumahnya dia. Nah mulai dari situ bahas tipes bikin lagu sendiri terus sampai istilahnya sampai ada launching lah istilahnya itu sampai situ. Tapi kenapa namanya Speakfest? Bondan. Oh, Bondan Ngasih berarti nama. emang Sebenarnya. semuanya Bondan ya gara-garanya ya. Jadi Ya. sebenarnya waktu itu ada ada konser musik ya di mana namanya itu Speak Festival. Jadi festival berbicara itu di mana orang-orang berbicara tentang istilahnya ketidakadilan, anti korupsi, terus Ya, intinya ya. intinya Hal-hal nanti kayak gitu lah ya. kita harus berani speak up istilahnya. Nah di situ namanya Speak Festival. Tapi kan gua nggak mungkin pakai nama itu, jadi Iya. gua pakai nama Speak Fest itu. Jadi ibaratkan band ini tuh selalu berbicara tentang masalah-masalah ketidakadilan, terus kayak isu-isu yang terjadi, Politik, sosial. isu politik Iya. kayak gitu. Jadi gue pakai nama Speak Fest itu. Waktu itu banyak ya artisnya gue. Salah satunya tuh Supermanistia tuh ada di Speak Festival itu dia main juga. Berarti emang apa ya? Outsider banget gitu ya. Enggak Gua juga. enggak Enggak juga ya? juga sih. Enggak sih. Cuma- Tapi emang kita suka sama mereka. Cuma keren aja Keren. karena musisi yang kritis dan bikin kata-katanya juga, lirik-liriknya juga mantep lah. Mewakili perasaan orang banyak gitu Iya, ya. iya. Emang kita musiknya emang dipengaruhi kebanyakan dulu dipengaruhi sama SID ya dari soalnya kita dulu sering Bukan lagu SID. sering bawain lagu SID kalau manggung. Emang di sini sih kita Sini lebih banyak. Iya. lebih banyak lagu sendiri itu. Lagu sendiri. Ya meskipun banyak yang nggak enaknya ya. Tapi kita tetap pede sama bawain lagu Ya, sendiri. enak gak enak gitu mah kan. Gimana ya? Relatif lah ya. Iya, tergantung pendengar. Tapi sekarang jadi udah nyampe mana nih progresnya nih? Terus kita project. udah project EP yang baru itu udah masuk lagu pertama, nanti tanggal 27 Juni kita rekaman lagi lagu kedua sama ketiga. Ini Sebenarnya lagunya berkesinambungan itu sebenarnya sih. Oh. Kayak menceritakan sesuatu lah. Nah, yang awal ini kita udah bikin. Nah, dua lagi tuh masih dalam proses. ada story-nya gitu ya. story-nya. Story-nya. Nyambung. Ini kenapa tiba-tiba setelah lama tapi sorry. Sebelumnya perasaan yang lagu baru ini yang apa? Romantika Kata ya? Iya, Romantika Romantika Kata itu gua udah sempet ngeliat tuh di beberapa medsos Speakfest tuh udah dulu tuh yang udah lama banget ya 5 Oh, tahunan iya. udah sempet Iya. booming tuh udah pengen Iya. dikeluarin gitu. Oh. Gimana ya waktu itu kita Emang ada rencana sih dulu itu. Iya kan? Kesibukannya itu yang nggak bisa. Berarti maksudnya ini mah udah project lama gitu ya? Jepang Iya, banget tapi nih lagu lama juga banget. udah tahun berapa itu ya? Udah berapa tahun yang lalu bikinnya sih itu lagunya. Oh, Coba baru sekarang aja digarap. 2000 berapa ya? 18 kali. 17 ada sih kayaknya. Iya. Hmm. 2017 kan baru dari lu. 18. Iya, 2018 lah kalau nggak salah. Berarti emang tadinya emang udah ada rencana pengen next Udah, album iya, gitu ya? album. Cuman lagi nggak ada lagi gimana ya sibukannya ini loh waktunya kan kita pekerja sulit tentuin Waktunya. waktunya. PSK. Si Daniel juga Oh, tuh. si Daniel Pekerja seni komersial. PSK. Si Daniel sama gua masih aneh nih liburnya nggak pernah barengan. Gua Daniel tuh liburnya nggak pernah barengan. Doang sih paling Iya. permasalahannya. Permasalahannya itu doang paling. Sibuk. Tapi sini kita komitmen jadi ya. Jadi mau nggak mau harus kita kelarin nih. Bisa nggak bisa harus kelar pokoknya. Gitu. Kalau nggak jalan-jalan Bene. Iya, semoga aja lah Hmm. diterima oleh masyarakat luas musik-musik karya-karya dari kita. Tapi lu maksudnya ada selain tujuannya ya musik punk itu banyak mewakili perasaan-perasaan kayak gitu ya lirik-liriknya gitu ya kan. Ada tujuan lain nggak sih maksudnya lu itu ada rasa takut nggak sih ini dari Speakfest ini maksudnya bisa bersaing gitu sama band-band yang lain gitu ya. tuh dengan membawakan genre Iya, punk. kalau kita sih pribadi nggak peduli sih sebenarnya kayak gitu. Nggak ngerasa bersaing juga sih. Bersaing Iya juga. Kita istilahnya kan kita berkarya aja pokoknya. Mau
masyarakat Tanggapan nerima positif, tanggapan ya kan? positif negatif ya, Ya, itu terserah lah ya. balik lagi ke mereka whatever. Bullshit lah ya aja. Kita nggak peduli sama sekali. Berarti emang ya niat Speedfest ya emang buat Ya. nyampein perasaan aja ya. Iya bener. Pure berkarya. Kayak dikutuk sama musik gitu. Jadi pengen berhenti nggak bisa. Nggak bisa gitu. Pengen berhenti kayaknya nggak bisa. Harus main lagi. Berarti ini tiba-tiba keluarin project ini targetnya apa? Maksudnya apakah emang kayak misalkan Speedfest reunion apa gimana gitu kan? Oh. Kata lu juga kan tadinya juga sempat gonta-ganti personil tapi nggak ada yang betah apa gimana gitu maksudnya. Lebih ke ini sih pengen ngebangkitin lagi sih Iya. aura-aura yang dulu gitu. Aura-aura yang kayak dulu sering nge-gigs ya kan di jalan-jalan. Sekarang kayak udah nggak ketemu lagi yang kayak gitu. Iya. Sekarang Iya. kita lihat jarang banget kayaknya ada gigs di istilahnya di venue di tempat kayak Iya. di depan mall atau di dekat Ya, di pinggir gor, jalan kayak lah, di dulu pinggir kan kayak jalan kan banyak banyak iya. kalau dulu. Sekarang tuh kita Apa melihat ya? musik itu di khususnya di kota kita sendiri ya, banyak tuh yang bikin acara di studio, Iya sih. bikin studio gigs namanya, kayak ya tempat kita terbatas sekarang gitu. Jadi gua mau coba nanti mungkin kita mulai dari Pasar Kemis mungkin ya, nanti kita bikin lagi kayak dulu gitu. Tahu kenapa tiba-tiba? Gue juga sempat bingung sih. Maksudnya kenapa tiba-tiba acara-acara gigs di Tangerang tuh kayak hilang gitu aja gitu tuh? Kalau gue sih Apa karena izinnya gitu ya? Apa karena apa ya? enggak, kalau gue ngelihat sih, kalau menurut gue ini opini gue nih, kalau menurut gue itu pertama nggak ada regenerasi dari generasi selanjutnya. Misalnya kita udah pada sibuk nih nggak bisa bikin acara, terus Iya. generasi setelah kita nih ada gitu, ada yang bikin acara tetap bikin game gitu, cuma kayaknya nggak ada sama yang bikin acara. Ada yang gue lihat sekarang ya itu orangnya dulu lagi, sementara yang baru-baru tuh nggak ada yang bikin acara. Itu sih masalahnya, kalau ini opini gue ya, nggak tahu kalau orang lihat gimana. Emang zaman juga sih udah berubah ya. Zaman udah berubah. Zaman udah musik sekarang tuh lebih ke EDM ya kan. Iya. Nggak tahu gue juga kurang nikmatin aja musik-musik kayak gitu ya. Sekarang orang dengerin musik bukan di media platform, Iya. di kayak di TikTok gitu dengerin musik. Nah, iya gitu benar. Bener. Bukan TikTok buat dengerin musik. Buat selingan lah ya musik kalau zaman sekarang. Kayak kita sambil makan denger musik, sambil masak denger musik. Enggak yang kita benar-benar fokus gitu denger musik ya. Kalau kata Iya. Nietzsche, padahal kalau kata Nietzsche itu hidupkan musik adalah sebuah kesalahan. Anjir, bener. Itu keluar petuahnya. Anjir. Iya. Petua sang berandal. Berarti emang ini ada rencana buat bikin videonya? Video Video klip. visualisasi ya. Iya, kita ada rencana sih video visualisasi. Karena kita belum dari dulu kayak belum totalitas aja kalau belum visualisasi sama sekali untuk Lagi juga sekarang kan zaman YouTube ya kan. Iya. Musik sekarang nggak cuma didengar doang, bisa dilihat. dilihat juga. Udah segitu udah kepikiran konsepnya juga. Tinggal ini aja nih. Tinggal waktu yang menjawab. Anjir, waktu yang Waktunya menjawab. doang sih sebenarnya. Kendala di waktu sih emang. Jadi nanti di lagu ketiga kita bakal featuring juga, cuma belum tahu artis kita belum Siapa? bisa Yang cocok. belum bisa gitu ya. sounding ya. Hmm. Masih dalam tahap Pencarian ya. Pencarian bakat. oh IMB Iya bener. Indonesia mencari bakat. Bentar lagi ya berarti ya dia. Yang Romantika Kata bakal rilis. Rilisnya kira-kira di mana aja tuh? di semua media platform digital kayak Spotify, Joox, Spotify, Joox, semua ya. iTunes, YouTube paling baru musiknya aja ya. iya, seminggu lagi lah paling. Oh, sekitar seminggu Lagi lagi ya. udah bisa lah. Soalnya mau ini juga kan harus izin juga kan ngeluarin kayak gitu. Izin Iya. ke kementerian apa nih sekarang? Kalau mau Oh ada kementerian ini. Perdagangan. Perdagangan. Siapa ya? Erlangga Hartarto. Oh iya. Erlangga Hartarto masuk. iya. Bapaknya
Jangan sebut merek. Ya, apanya lu ya? Aduh. Mohon maaf. Iya. Golkir. Ada. Disensor aja. Tapi ya juga sih bener ya sekarang zaman sekarang zaman digital ngeri ya asal kita ngeluarin lagu gitu ya. Tiba-tiba diklaim Itu yang kan paling bahaya. kayak gitu. Emang zaman udah berubah banget ya zaman dulu. Apa Oh, iya. perasaan dengerin lagu masih di apa ya? Iya. Reverb Nation ya? Version, terus apalagi SoundCloud. Itu juga nggak bisa dengerin, itu mah di download itu juga. Iya. Sekarang udah nggak ada orang download musik ya. Iya. Jadi sekarang kepengaruh juga ya sama album fisik tuh. Ya sekedar ada aja. Iya, cuma pelengkap lah. Selebihnya orang dengerinnya lewat media platform digital itu. Mungkin lebih kepada buat koleksi ya, maksudnya Iya, kepuasan pribadi benar. fansnya gitu ya, album Benar. fisik. Album fisik tuh lebih ke ya dia si orang ini gue pengen nih punya album dia nih. Karena dia posisi paling gue suka ya kan. Iya. Lebih kayak gitu sekarang. Apalagi Apalagi nih ya. Ini dulu lah. boleh Yang belum oh mabok nih Kagak lah. Wih, ada semutnya. main. enggak Dari tahun kapan disimpan aja? soalnya 9 menit Anjir, udah 96. lama banget di dalam tanah itu Wah, ini sampai Udah fermentasi berarti ya. sampai udah ini tulisannya kan. Ya, Lama banget nih. Aduh. Gimana rasa? Seret ada gula-gula. manis-manis gitu ya. Waduh. Harus gitu ya. Speakers berarti terbentuknya mulai 2009 Wah, ya 2010 ya Tergantung kita dari tahun 2011 kapan nih? kayaknya 2011 yang sama si Redo kan itu Iya. udah pakai nama S kan Udah pakai namanya saya. 2011. 2011 Acara yang paling gede, gigs yang paling gede. Yang paling gede waktu kita launching album iya itu. launching album Di Pasar Kemis. iya Yang ada bintang tamu dari Belanda tuh. Belanda siapa? Itu The Kenobits. Xenobit Oh, di sana bis. Oh, dia udah keluar dia. Ada. Dia ada. Psycho Billy. Yang di PSP itu bukan? Bukan. Bukan. Kalau PSP lu udah nggak ngeliat dia berdua nih ya Iya sih. Oh, itu lu doang dan sendiri. iya gue dulu Dia solo dia. Dia solo Main dia. gitar solo sendiri. Anjir. udah berendos Oh, ya. udah berendos gitarisnya dibantu sama Eces dulu Spirit Morning kalau waktu dia lu lihat di PSP Iya. Tapi emang band-band yang dulu-dulu udah pada reunian semua sih ya sekarang. Kayak rata-rata gitu ya. Emang sekarang justru malah banyak project reunion. Kayak kemarin apa namanya? Close Head. iya Tuh, Close Head juga bikin project Close Head. reunion juga. lihat sudah Itu sih bisa. Malah orang lebih kangen sama Close Head yang lama daripada Close Head yang baru. Iya. Karena emang mereka beda sih emang atmosfernya udah beda gitu kalau yang baru-baru gitu. Ya mungkin ini tanda-tanda musik-musik punk melodik mau Bangkit lagi ya. bangkit lagi ya. Udah jenuh sama musik-musik TikTok yang mau komen lah gue sebenarnya sekarang bingung juga ya. Apalagi masa-masa pandemi gini kan maksudnya Iya. konser-konser yang di venue kan susah gitu izinnya juga kan sekarang udah nggak boleh kan banyak pembatasan sosial berskala besar gitu kan. ya semoga aja COVID-19 ini cepat pergi dari Indonesia. Indonesia aja ya berarti perginya. Ya, nggak apa-apa lah Indonesia aja dulu dah. Indonesia dulu. Tapi nggak ada rencana buat apa ya aktif di YouTube gitu tuh. Aktif di YouTube dalam Kayak bikin vlog gitu kali ya. acara apa Enggak, Daily vlog. bikin buat ngobatin kangen fans Speakfest yang Oh, dulu aja iya. gitu tuh kayak misalkan lagu-lagu yang lama gitu di konsep akustikan atau konsep gimana gitu dimasukin aja gitu. Soalnya kan gimana ya? Karena emang mungkin Speakfest vakumnya lama. sebelum negara api menyerang gitu ya. Jadi mungkin
karya-karyanya Speakfest kan belum ada di media-media digital gitu kan, media musik digital. Jadi bingung gitu tuh yang orang-orang fans-fans yang udah dulu sering dengerin lagu Speakfest tuh bingung pengen dengernya di mana lagi gitu. Ya boleh juga sih itunya ya. Kayak Tapi gitu. emang itu mah bahas next selanjutnya mungkin ya. Itu emang ada dalam agenda kita sih untuk kayak misalnya live session di studio kayak gitu-gitu. Ada sih ada rencana kayak gitu, cuman kita lagi fokus ke ngeluarin Project EP album itu ya. dulu ya. Project EP dulu. Iya, soalnya kayak gitu nyari di Joox, Spotify kan nggak ada. Iya. Paling ada juga Tapi bisa, nanti kayaknya bakal nyusul sih setelah EP kita keluar nih. Nyusul dia. di recycle apa di langsung Kayaknya langsung ya. Jadi Ya, buat lama-lama orang ya. juga ya, buat orang mempermudah mencari kita di mana, ada di media platform digital itu. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau ada sosial medianya nggak Speakfest? Speakfest ada di speakfest.official di Itu Instagram ya? Instagramnya. Kalau di yang lain Facebook masih yang Facebook sama. masih yang lama ya. Nanti muncul nggak di bawah? Apa tuh? Di bawah Muncul muncul. kan? Bisa. Jadi muncul nanti Muncul di ya? bawah ya. Di bawah. Kalau pengen follow ya kan. Hmm. Kirim-kirim pesan apa gimana? Kirim-kirim pesan. Kalau mau apa ya? Nyewa enggak nyewa juga ya, bahasanya kasar banget. Nyewa ya. Emang kita Nyawa bisa, PSK? saya udah bisa dijawab sih. Apa tuh? Saya ada ambil. Ngundang, bukan nyewa, salah gue, sorry. Ngundang. Mau nanggep. Dia nanggep, anjir nanggep. Mau short time apa mau Bisa Short time sih. atau long time? Acara apa aja bisa. Iya, dangdutan gitu. Sunatan Enggak masal juga ya? sunatan masal. Masa boleh? Anjir. Boleh, boleh. Acara pernikahan boleh, tunangan juga boleh, Bisa. undang kita boleh. Ada di bawah lagi ya. Kontak di bawah. personnya. Langsung hubungin aja si Bondan sih kalau emang Bondan. ada acara apa-apa nih. Enggak, kita ada manajer nanti. Namanya Mr. X. Mr. X. Masih Mr. X namanya. Dia bakal jadi manajer kita. Berarti intinya pokoknya Speakfest pengen dibangkitin lagi lah gitu. Comeback, ya. Comeback gitu ya, comeback. Pengen bukan lagi. Tapi sebelumnya lu udah cek ombak dulu belum sih? Maksudnya sebelum pengen dihidupin lagi Speakfest gitu, ngeliat cek ombak apa ya? Bukan cek ombak ya. Ngeliat audiens di daerah Tangerang dan sekitarnya dulu gitu. Gimana gitu? Apa ya udah gue lagi pengen emang momennya nih, ya udahlah gitu. Enggak sih, kita nggak kepikiran sama sekali buat kayak apa, emang momennya nih gitu, kita harus kembali lagi enggak. Lebih ke kayak panggilan jiwa aja. Kayaknya udah saatnya aja gitu ya. Ya, Kayak nggak gua perlu lah. hidup tanpa musik itu gimana ya? Enggak. Kayak bosan juga sih Bosan tiap hari gitu. kerja, pulang. Iya bener sih. Enggak ada. Lebih enak lagi kalau kerjanya ngeband ya. Gitu. Ya, Ngeband ya. salah Iya. satu cita-cita kita juga ya. itu bonus itu. Bonus Bonus. bisa sukses. Kita nggak Ya. ngarepin gitu juga sih. Kalau misalkan bisa hidup dari musik ya itu bonus. Cita-cita yang nggak diharapkan sih. Anjir. Cita-cita yang nggak tapi ya soalnya bingung juga sih ya, emang jadi musisi banyak pertentangan jiwa gitu ya kasarnya, anjir dalam banget ya, maksudnya ya dari kitanya sebenarnya pengennya kayak gini, banyak tuntutan dari yang lain, dari orang tua lah, dari orang tua calon istri, dari istri segala macem Nggak gitu. mau hidup gimana gitu ya kan, musik makan dari mana gitu. Makan dari warung. Ya udah kita bukti kayak anaknya kan bubar juga. Kan bullshit lah beda dari musik. Kan. Anjir. Bullshit lah. Nggak bisa makan kita dari sini kan. Ya bullshit juga. Realitas aja. Realitas aja udah. Realita aja emang seperti itu kok. Ya harus jalan berdampingan juga ya maksudnya. Ya, tambahan lah ya kalau kayak gitu. Yang tambahan musiknya apa kerjaannya nih? Apa ya? Musiknya Musiknya. pekerjaan ini tambah juga dulu. Banyak apa sih? Iya. Berarti selama beberapa tahun itu emang lu semua dari Speakfest sendiri bener-bener nggak bermusik sama sekali gitu ya? Kalau gue pribadi masih jalan, gue sempat bikin project sama teman-teman di Tangerang itu. Band gue namanya Sunny Day. Masih jalan sampai sekarang masih ya. Cuman emang udah
ngurangin aktivitas untuk manggung aja sih, karena lagi pandemi juga kan. Bukan mengurangi sih ya, jatuhnya lebih emang dipaksa gitu. Iya, dipaksa dipaksa. mengurangi ya. Dipaksa mengurangi. Disuruh pemerintah. Apalagi kalau kayak band-band punk itu kan suaranya sekarang lagi benar-benar dibungkam gitu ya. Kritik sedikit tangkap, Iya. kritik tangkap. Ya, Sama saya kayak ngomong gimana ya? Takutnya di penjara juga nih saya. Iya. sama yang hal, Banget sih. hal yang dialami Jering itu sekarang kan bentuk dari istilahnya suara Dibungkam. suara yang dibungkam ya. Lebih ke suara yang dibungkam karena dia istilahnya mewakili suara-suara ibu-ibu hamil ya, katanya nggak bisa mau masuk rumah sakit untuk melahirkan harus di swab. Nah, beliau sebenarnya hanya Prosedur ya, prosedur iya, yang beliau mempersulit Pak. sudah beliau sebenarnya hanya menyampaikan keluh kesah keluh ibu. kesah aja. Nah, di lagu Romantika Kata ini juga sebenarnya masuk situ tuh. Masalah jadi ketidakadilan segala macam ini masuknya di Romantika situ. Kata itu sebenarnya lagu yang romantis ya. Iya. Kita dedikasikan buat pahlawan-pahlawan rakyat yang istilahnya tuh menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat. Itu buat Tanpa peduli lah Nah. apa yang terjadi sama keluarga dia, Mhm. dia tetap memperjuangkan keadilan gitu. Nah. Sebenarnya di situ sih poinnya Romantika, bukan lagu-lagu cinta antara Dia remaja-remaja yang gitu. mentang-mentang Iya. Ah. depannya romantika Iya, gitu ya. mungkin. Kita pakai bahasa yang diperhalus aja kan, nggak mungkin kita anjing siapa gitu, nggak Iya, mungkin. satir banget ya. Satir banget. Kita pakai bahasa yang puitis lah untuk menyampaikan pendapat gitu. Tapi di Instagramnya Spivas udah sempet ada cuplikannya dikit ya. Iya. Kok agak beda gitu sama musik-musiknya dulu. sama album Nah, yang itu dulu dia. gitu tuh. Jelaskan Kenapa Mas. tuh? Mas jelaskan. Kan yang dulu kan cepet-cepet gitu kan maksudnya. lebih keras ya Iya, dulu lebih ya. keras. Juga sih beda apa ya? Ya mungkin Kedewasaan musik juga sih. Zaman dulu kan emang anak-anak SMA ya, lagu-lagu P.O. Gaskin yang lagi hype banget ya, P.O. Gaskin kayak Blink ya kan. Dulu kita ngambil influencer tuh ke MXPX ya Dan ya. Mhm. Nah, sekarang itu MXPX. lebih ke dewasa lagi nih. Mhm. Kayak social Kayak distortion. Social Distortion, Social distortion Generation, lebih banyak lebih banyak. Tiger Army. Tiger Army. Jadi kita masukin unsur-unsur rockabilly di situ. Psychobilly, rock and roll juga. Ya emang karena udah dewasa aja sebenarnya sih. Iya, pendewasaan musik. Pendewasaan musik sih sebenarnya. Tapi Gak mungkin dong kita udah berjenggot ngasih kenceng-kenceng gitu musiknya kan. Hiduplah pembangunan. Anjir. Kayaknya kayak nggak. Turun berong aja. Perdamaian mereka kayaknya terlalu inilah. Anak-anak banget gitu maksudnya. Remaja. Ayo semangat. Jangan sembarangan nih nanti. Tahu aja semangat. aduh. Nanti ada yang Kalau cut aja kalau ada omongan yang nggak pantas. jangan. Aduh, bisa main musik nanti kan. Sembarangan. Aduh. Iya. Tapi satu yang gua masih keren sih sama Spivas, karakternya nggak hilang gitu di yang kata cuplikan lagunya itu tuh anjir, gue dengerin Spivas banget biarpun emang apa namanya Kayak berubah. lebih ya lebih slow. lebih soft gitu ya maksudnya, tapi karakter Spivas itu nggak hilang gitu tuh. Tapi menurut lo karakter Spivas tuh kayak gimana sih sebenarnya? Menurut lo ya? Dari kalau gua sih lebih ngelihat dari soundnya ya, sound musiknya gitu itu udah Spivas banget gitu tuh maksudnya, kayak dari distorsinya si Berarti lo yang Bondan. ngelihat apa istilahnya musik apa Bukan ya, lihat, mendengar. mendengar sound dari kita tuh berarti nggak sama band lain. Nah, iya. Iya. Punya ciri khas kali ya. Kali ya, kali mana? Kali. Emang gue dari pertama bikin dulu kan emang pure distorsinya ya. Kalau waktu itu gue bikin EP pertama itu distorsinya nggak istilahnya tebal. Kalau sekarang ada tipis tapi gue tambahin reverb sama tremolo tuh. Paling bedanya sedikit aja di sini. Aduh. Tapi itu yang ngedirect musiknya
bareng-bareng apa siapa gitu? Bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Iya nih bareng-bareng. Cuman emang lagunya dari Kalau lagu yang penciptanya Daniel. Daniel, cuman kan direct semuanya, bikin semuanya bareng-bareng ya. Iya bang, iya. Ada iklan lewat tadi. Iklan, maaf Iya, iklan, apa-apa. nggak apa-apa. Dia lebih jualan. Iya. Tapi emang itu bener-bener pure emang dari lu semua ngedirect musiknya bisa sama kayak gitu, maksudnya karakternya nggak hilang, apa emang ada bantuan dari kayak sound engineer-nya atau dari orang luarnya gitu? Enggak sih kita, tapi emang kalau operator kita nggak pernah ganti ya. Oh, Nggak Ya pernah dulu ganti emang gitu operator. aja. Emang makanya. dia orangnya. Hmm. Emang dia orangnya. Emang udah paham juga sih. udah kayak paham gitu. sama Sama apa yang karakter dipengen musiknya. sama Speedfest gitu ya? Iya benar. Udah paham. Adalah orangnya pokoknya. Ada Mr. Mr. X lagi, Mr. X. itu. Ada. Orangnya emang udah terkenal juga sih orangnya. Oh, iya. Di kancah musik lah, udah pernah Kancah sering-sering diundang-undang TV juga sih orangnya. Hmm. Tapi itu ada layar keyboard ya sekarang ya? Iya, ada layar keyboard. Memang sengaja kita isi biar nggak sama EP sebelumnya. Dibikin beda aja gitu, Iya, maksudnya beda. bikin yang sama kayak kemarin. Iya, kalau yang album yang pertama kan tapi itu ada nama albumnya nggak sih? Ada. Apa Dalam tuh? 3 kata. Enggak, yang lama. Yang lama Ada itu deh. Let's Go Punk Rockers. Oh, Let's Go Punk Rockers. Iya. Kayak Kan di kemasan situ remaja banget ya. Let's Go Punk Rockers tuh di situ ada kalau lu lihat albumnya tuh atau nggak bajunya Covernya. tuh ada tanda panah, kiri itu ke neraka, kanan tuh ke surga. Iya. Nah, kita kan sebagai manusia tuh punya pilihan hidup ya, mau ke kiri atau mau ke kanan gitu. Nah, udah sebenarnya intinya itu aja sih. Itu aja. Kita bebas milih jalan yang Iya. mau kita ambil. Semua pilihan. Lu mau masuk neraka ya itu pilihan lu, Iya. gitu. Lu masuk surga ya itu pilihan lu. Yang penting jangan menyesal aja. Iya, sama pilihannya. Dan kalau masuk neraka, yang penting jangan nyesel lah gitu. Lu udah milih neraka ya udah. biar udah milih ya. Nikmatin aja gitu ya. Nikmatin aja, disiksa. Dibel apa sih khotbah? Dibel apa ini? Ada segala. Ini gua belum nih. Waduh. Belum ini nih. Waduh, jangan bawa hadis lu ntar. Belum gua udah dimatiin. Aduh. Aduh. Oh, Rencana iya, enak kayaknya. Rencana berarti target banyak tar mabok. Juni. Beres semua. Juni beres semua. Juni beres semua. Juli deh. Juli. Juli awal. Udah main banyak tar mabok. Haus anjir. Juli. Juli beres. Ya, Juli target pokoknya Juli selesai. Dalam waktu dekat itu kita bakal buka PO t-shirt lagi. Merchandise lagi ya? Merchandise lagi. Jangan lupa. si desain baju udah bikin juga sih. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli ntar Jangan lupa. rekomendasi. Iya. Jangan lupa beli. Di bawah. Lihat aja di IG-nya ya tadi ya. Buat bantu kita itu juga nih masalahnya Apa nih. tuh? Bantu kita hidup soalnya. Iya. Karena Untuk ya emang berkarya. kehidupan dari musisi ya, dari Iya, Dari situ merchandise itu. merchandise. fansnya gitu ya kasarnya namanya. Iya. Support lah. Support dari teman-teman Teman-teman semua. Bukan fans kita nih, teman. Iya, teman. Temen aja lah. Apa tuh sebutannya ada nggak? Siapa kita? Ya, sebutannya ada deh. Ada. Apa tuh? Sebagai fans sebutannya. Apa tuh? Ada nggak? Sebutan Waduh. speaker mungkin. Para speaker anjir. Iya, para pendengar. Para Speaker. Ya apa aja lah ya, kita nggak ribut-ributin kayak gitu sih. Ya, yang Dari- suka denger gitu Radar aja. aja, radar aja gitu. brotherhood. Dapat ya. Motor lu. Ngomong-ngomong. Gua takut mabuk kalau- Kan bonus udah tadi pertama. Udah tua gua, udah tua. Aduh, mabok Nggak loh. boleh mabuk. Jangan. Jangan banyak banyak. Dikit aja. Pokoknya berarti buat teman-teman semua yang udah kangen banget sama Speedfest, tungguin. Kalau buat lagu Romantika Kata paling sekitar seminggu lagi ya Seminggu lagi. rilis. Kalau yang penasaran Ini sama kapan nih tayangnya di YouTube? maunya kapan? Kalau seminggu lagi berarti kan
kita ngomong nih. Iya. Kalau kita ngomong sekali lagi. Lagi berarti hari Lagi Minggu. berarti. Iya. Pokoknya sekitar hari Ya, Minggu Sabtu ya? tanggal Malam Minggu kan malam yang romantis. Iya, iya. Malam Minggu. Malam Minggu tanggal berapa? banyak Tanggal berapa dong? Ya tuh lagi. Waduh iklan. Cewek ya. Cewek. Iklan tadi ada Iya. nona naik motor. Hmm. Tanggal berapa nih tuh? Cek tanggalannya. Berarti kapan nih? Tanggal 10-an kali ya? 10 April ya. 10 April. Iya, tanggal April sekitar bisa di- tanggal 10, 11, 12 gitu ya. 12 lah ya. 10-an. Kalau enggak ya tanggal 14 gitu. Kalau enggak 15. Buat buat menemani sahur ntar ya. Menemani sahur. Yoi. Edisi Ramadan. Aku bereliti dong. Album religi. Pokoknya sekitar tunggu aja pokoknya tinggal nanti cari aja ya di media Di media platform platform digital. digital semuanya kita ada. Buat teman-teman yang pakai Spotify, pakai Joox semuanya ada lah pasti di situ. Ada apa ya pesan-pesan buat teman-teman semua nggak teruntuk buat nggak cuman buat teman-teman Speakfest gitu tapi buat semuanya gitu dari Speakfest aja gitu. Oh, kalau gue untuk teman-teman yang lagi di rumah ya, terus sedang bekerja jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Digunakan pelindung penangkal COVID-nya, Penangkal COVID. masker, hand sanitizer, pokoknya. Ya, pokoknya 3M, 3M. protokol kesehatan. Menurut saya sih satu dong sih, jangan sampai mati aja lah. Jangan sampai mati. Ya kan? Tetap jaga kesehatan lah ya. Siap. Emosi nih gua nih. Iya. Waduh. Tetangga lu kayak Waduh bener-bener gila. Maksudnya buat temen-temen kalau buat teman-teman yang sama-sama pengen ikut berjuang di dunia musik ada nggak? Oh, kita selama ini sih belum ada naungan begitu ya. Mungkin di Tangerang banyak kok, ada teman-teman dari Lang Terbang Kolektif. Enggak, maksud gua gini sih dan Pesan-pesan ada nggak gitu ya? pesan-pesannya buat teman-teman yang sama-sama pengen berjuang di dunia musik gitu tuh? Oh, Apa ya? Betul-betul kayak gitu. Soalnya Apa kita ya? juga ya. Tapi kalau ngasih pesan-pesannya kayak orang tua banget ya. iya, kita juga belum jadi band Belum apa-apa jadi soalnya. band apa-apa, soalnya. Maksudnya sharing aja sih, sharingnya apa gitu. Oh, Ya. intinya sih tetap ini sih solid ya. Solid lah. Solid. Kan soalnya pengalaman Speakfest yang Iya. dari udah beberapa tahun terus sempat gonta-ganti personil juga sampai sekarang udah bisa keluar lagi project new album lagi gitu kan. Lebih kalau kita lihat sih dari lebih ke solid sih, kalau dari masing-masing personel yang penting solid sih kalau band mah. Insya Allah bakal bertahan sampai tua. Sampai tua Jaga juga. mood, yang paling penting jaga mood. Mhm. Kalau emang lagi bosan apa jangan Mhm. ini. Tapi Bisa. kalau jadi profesional nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak juga pesan ini. Aduh, dibalikin aduh. Itu aja Itu kali ya. aja, Ada saya. lagi ada tambahan lagi nggak? Pokoknya jangan pernah bosan lah main musik kalau emang lu suka sama musik ya. Jangan pernah bosan. Jangan bosan. Enjoy aja. Mungkin- Kayak lu nikmati hari. Iya. Waduh. Mungkin intinya mah jangan jadiin musik itu sebuah pekerjaan ya. Iya. Karena kalau jadi sebuah pekerjaan kayak ada tuntutan banget gitu kan kalau udah namanya kerja kan. Itu sih lebih ke hal kalau hal seperti itu sih lebih ke pribadi masing-masing bandnya ya. Iya. Dia mau ada tujuan misalnya pengen komersil atau pengen indie aja gitu, independen aja selama kayak gitu, balik lagi ke pribadi bandnya sih. Kita nggak bisa ngasih saran atau kayak gimana. Ya ini aja lah, terserah dia aja mau mana ya. Kalau kata Better Religion tuh buat cuan. Iya. Cuan aja, mau ngeband ya. Heeh. Kita juga bodo amat juga sih. Boleh juga ya kan? Iya benar sih. Ya pokoknya semoga sukses buat Speakfest. Terus Amin, amin. album barunya ini bisa diterima sama teman-teman semua nanti yang dengerin dan
iklan. Sekali tuh ngedrift mulu nih. Iya. Maksudnya apa ya? Oh lagi akrobat kali ya. Akrobatik. Akrobatik. Itu dia lagi latihan buat itu tong setan tong. Setan. Dosa saya. Syuting dosa saya. Maklumin aja lah. Iya, aduh kan lupa kan tadi gua ngomong apa dia. Ya kalau belum jatuh mah dia terus aja. Iya, pokoknya semoga sukses buat Speedfest. Thank you. Thank you banget Dok udah Mudah-mudahan ngajak kita Mau podcast datang kita. nih kesini. Iya, Cepet beres albumnya, Amin. gak ada halangan, Amin. semuanya lancar. Amin. Ditunggu buat karya-karyanya selanjutnya. Amin. Dan mudah-mudahan jangan vakum lagi nih. Iya, siap. siap kita jagain. Ya insya Allah. Iya. Sama. Sama jangan lupa beli merchandise ntar ya. Oke. Ya. Oke, disiapin. Seminggu lagi ya rilis. Jangan Kita- seminggu lagi tanggal Kita open belasan PO. April. Kita open PO kok. Open PO. Iya open PO namanya. Yo, Wagapa. Sebuah kisah perjuangan seorang manusia tentang cinta mimpi yang terpisah. Impiannya tinggalkan kekasih hati, berat hati dia terus melangkah. Berjuang dari kita, kalau senja ikut menghilang, malam sepi tambahkan luka, melambaikan tangan untuk kembali teringat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Malam panjang sampaikan kisahku, hanya kerinduan membawaku kepadamu, hanya kerinduan membawaku kepadamu. Oke, thank you Speedfest. Sukses.